Setuju bro. Baik. Setuju ya? Setuju. Siap nabrak ya? Cocok. Oke, ada pertanyaan. Kita mau kasih Siapa mau pertanyaan. nabrak lagi? Siapa yang mau nabrak? Nabrak ini. Oke, Silakan, ya. silakan. Ya, silakan. merah. Oke, Yang itu, silakan, yang silakan. Siap nabrak Ini ya Mas semakin ya? seru. Makin malam makin seru. Iya. Obrolan yang sangat luar biasa malam hari ini. Sekalipun presiden harus mundur kalau terbukti bersalah. Prof diminum dulu Prof. Oke, kita sudah sama Monggo. Mas siapa? Natael Bre mana? Bre. Bre, oke Bre. Mau Bre, nabrak Bre. apa Bre? Saya mau nabrak Prof. Wow. Terkait dengan nabrak nih. satu, ketidakadilan yang ada di Kota Semarang, Prof. Dari pada tahun 2022 di bulan Agustus ada satu ASN Kota Semarang bernama Iwan Budi yang mungkin Prof pernah mendengar. Wow. Prof pernah mendengar Iwan Budi, ASN Bapeda Kota Semarang. Wow. Hilang, dimutilasi dan terbakar. Wow. Sampai dengan detik ini Prof, kasus sudah naik ke Polda dan tidak ada penyusutan dan pengungkapan kasus. Kita mau seperti apa? Kalau kasus yang berbahaya harus nunggu viral dan baru ditindak dan diusut setelah dituntaskan, mau sampai kapan kita sejahtera? Itu yang pertama. Saya tanya yang pertama. Yang kedua, setiap tahun cukai rokok naik. Tapi yang pertama, petani tak pernah sejahtera, Prof. Kalau Prof berkunjung ke Temanggung, berapa banyak persentasi petani yang saat ini bertambah karena alokasi cukai rokok tidak langsung ke petani. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan apa yang selama ini Prof kerjakan tentang masyarakat adat, sejauh mana gagasan Prof berbicara tentang wadas yang salah satunya calon presiden kita Pak Ganjar yang juga menjadi salah satu pelaku dari rusaknya lingkungan yang ada di wadas. Terima kasih. Oke. Wow. Bre, nabraknya 3 kali Bre. Ya. Oke, Gak apa-apa. silakan. Silakan. Yang ketiga yang paling panas. Yuh. Tabrak Prof. Soal wadas. Soal wadas itu adalah program strategis nasional. PSN. Itu adalah proyek pemerintah pusat. Oleh sebab itu dan itu sekarang sudah diselesaikan. Saya ikut menyelesaikan itu, misalnya ada tuduhan pelanggaran hak asasi. Katanya ada yang masuk rumah sakit dihajar polisi, ada yang malam-malam rumahnya didatangi polisi dengan anjing pelacak, ada yang dihajar polisi. Semua itu pada waktu itu saya ambil fotonya, saya kirim ke Komnas HAM. Tolong diselidiki ada peristiwa ini benar apa tidak. Tolong Komnas HAM yang mengumumkan apa ada pelanggaran HAM berat apa tidak. Tabrak Bros. Sikat Prof. Saudara, apa keputusan Komnas HAM? Semua itu tidak benar. Dan itu diumumkan oleh Komnas HAM. Ya, bahwa tidak ada anjing pelacak itu, tidak ada orang yang masuk rumah sakit apalagi meninggal. Nah, saya katakan loh, kalau Komnas HAM bilang begitu, bagi saya dari sudut keamanan selesai. Tetapi yang terpenting dari itu bahwa wadas itu adalah program strategis nasional. Berarti bukan programnya Pak Ganjar ya Pak ya? Iya, program strategis nasional yang secara hukum itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Bahwa IMB-nya itu sudah benar, surah amdalnya sudah benar, sudah diputuskan. Nah, oleh sebab itu yang diharapkan ke depan kalau mau membuat program strategis nasional di daerah, itu seharusnya pemerintah juga ikut menangani masalah-masalahnya yang akan muncul. Jangan langsung dibebankan ke daerah lalu berdiam diri. Setuju Prof. Setuju. Oleh itu Setuju tidak kali adil, itu, Prof. keadilan pusat dan daerah di bidang ketata pemerintahan itu tidak benar. Kalau muncul kasus itu lalu dibebankan surat daerah, lalu pusatnya hanya diem-diem aja ngelihat dari jauh, padahal dia wajib mengambil tindakan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung. Memberi ganti rugi yang layak dan mengajak masyarakat dilibatkan. Untuk program strategis nasional itu dilibatkan masyarakatnya, kamu mau apa, ini mau diginikan gitu. Jangan langsung jadi lalu pemerintah daerah dipaksa untuk menyelesaikan masalah itu. Saudara, Berarti soal Iwan Budi yang dimutilasi tidak ada kabarnya, itu menyangkut soal penyidikan. Tapi begini, saya sekarang atau pemerintah sekarang
punya program SPPTI, Sistem Penanganan Pidana Berbasis Teknologi Informasi. Di situ harus dimasukkan setiap kasus dari seluruh Indonesia. Misalnya kasus ini tanggal sekian peristiwanya, dimulai penyelidikan tanggal sekian, masuk. Kalau 3 bulan kemudian kita buka, sampai di mana ini? Sampai di mana masalahnya? Ada laporannya, setiap 3 bulan ada laporannya. Nah tapi yang ini termasuk yang tidak masuk nih laporannya. Nanti akan saya cek ya, kenapa ini tidak jalan. Tabrak bro. Wajib itu bro. Menurut saya itu wajib sekali itu bro. Tegas ya. Tegas langsung. Satset bro. Ya. Ya, satset pokoknya. Oke, saya kira itu soal apa namanya, cukai rokok. Cukai rokok. Nanti kita selesaikan juga. Cukainya selalu naik, petaninya tidak pernah sejahtera. Malah dulu pernah juga ada larangan kan, bahwa larangan tani tembakau karena ini adiktif dan sebagainya. Itu saya kira saya sudah membuat putusan waktu Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan bagi penanam tembakau dan seluruh kemanfaatnya agar rakyat bisa kebahagiaan dan bisa sejahtera dari itu. Itu aja. Oke. Oh. Ini dia Siapa buktinya. mau nabrak lagi? Siapa mau nabrak lagi? Tabrak. Siapa mau nabrak lagi? Silakan. Gini Mas Teo. Oke, kacamata Ya, siapa silakan. lagi? Ada. Oke, ya. Ini kita butuh pemimpin yang tegas, Tegas, berani ya. menjawab Sat-sat gitu semuanya. loh. Sat-sat. Semuanya. Kita mulai lanjut. dulu. Pertanyaan Bro, berikutnya. Tabrak, Bro. tabrak, Tabrak. tabrak, tabrak, tabrak. Oke. Tabrak. Oke, silakan, kita Bro. lanjut silakan. dengan Mas siapa? Oke, sebelumnya mohon izin Prof, saya Sajiwo dari kawan-kawan UNES. Sebelumnya disclaimer dulu, hal demikian sudah kami lakukan. Kemarin kita ke Jakarta, kita juga menyerahkan kajian serupa ke Pak Anies. Nah ini izin menjelaskan, yang pertama, hari ini Jawa Tengah itu mengalami krisis sosial ekologis Prof di pesisir pantai utara Jawa. Apalagi semenjak ada Giant Sea Wall yang kemarin mungkin dibahas sama Cak Imin ya, itu juga kemarin kita sudah serahkan ke Cak Imin. Hari ini kita juga mau menyerahkan lagi kepada Prof Mahfud mumpung di Semarang. Nah, krisis sosial ekologis yang terjadi di Jawa Tengah itu hari ini luar biasa, Prof. Karena ya Jawa Tengah di pantai utara, penurunan muka tanah kemudian itu mengakibatkan banjir. Nah itu diperparah dengan ekstraksi air tanah oleh industri di pesisir Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua terkait dengan kasus Rawapening, Prof. Ini juga masuk kepada DPN atau Danau Prioritas Nasional. Nah rencananya di Rawapening ini akan diadakan revitalisasi. Nah tapi yang jadi problem kemarin itu ada pematokan tanah yang itu hasil dari keputusan Menteri tahun 2020, Menteri PUPR tentunya. Nah di situ mencaplok kurang lebih hampir 800-an hektar tanah warga yang itu punya sertifikat. Kita punya datanya. Nah dan sampai hari ini kawan-kawan UNES masih konsisten kita pulang pergi ke Rawapening. Pertanyaannya Prof, saya butuh komitmen Prof Mahfud, kita butuh janji Prof Mahfud dan saya harapannya kita bisa bersalaman karena sama-sama laki-laki ya Prof ya. Wow. Tantangan tabrak nih. Ya. Apa yang bisa kawan-kawan pemuda hari ini pastikan dari Prof Mahfud agar satu, krisis sosial ekologis di pantai utara Jawa itu selesai atau dibereskan. Yang kedua, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang itu bisa merugikan masyarakat. Kita tidak pernah menolak pembangunan, tapi kita selalu menolak pembangunan yang itu merampas hak dari masyarakat. Terima kasih. Silakan Bro. Seorang pejabat tidak boleh memberikan janji konkret terhadap sesuatu yang belum dipelajarinya. Oleh sebab itu saya tidak memberi janji apa-apa, tapi saya akan menerima ini lalu akan dipelajari. Kalau memang ada pelanggaran akan kita tabrak. Tabrak. Tabrak Prof. Saya kan belum tahu betul apakah benar ini salah, apa benar terjadi pencaplokan. Nah nanti saya pelajari dulu. Yang prosedurnya sudah benar, tentu kita juga tidak boleh selalu menyalahkan pemerintah. Karena dalam banyak kasus juga sering melaporkan pemerintah salah, tapi sebenarnya sesudah dilacak tidak selalu salah. Meskipun banyak juga yang salah gitu, tapi tidak selalu.
Oleh sebab itu saya tidak boleh katakan wah saya memberi janji sekarang untuk kasus ini akan saya entar dulu saya pelajari. Tapi yang saya pastikan semua akan ditegakkan menurut aturan-aturan hukum. Sikat Baik bro. kepada Sikat, pemerintah oke. maupun kepada rakyat. Iya. Oke? Jika terbukti akan dibereskan. Jika terbukti kita tabrak. Oke, tabrak. Kita serahkan. Oke. Selamat anak muda. Intinya nggak Mantap. boleh janji-janji ya Prof ya. Bukan sekedar janji Iya. tapi Terima akan kasih dari dipelajari kawan-kawan lebih UNES lanjut. ya. Pelajari dulu ya. Apalagi Oke. Oke, lanjut. Oke. Woi, Oke langsung ini, nih. ini. Oke, Oke ini silakan. dulu. Siap. Silakan. Silakan Mas. Mundur lagi. Nah. Pertanyaannya nabrak dulu nggak nih? Pertanyaannya nabrak nggak? Oke, silakan. namanya. Namanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Parjio. Saya salah satu mahasiswa di Untak Semarang. Izin tanya, Prof. Parjio. Parjio ya. Untak ya. Untak Semarang ya. Oke. Kirain Parjiru loh Mas. Tidak apa-apa. Oke, izin tanya mengenai statement Prof Mahfud di mana kalau tidak salah jenengan berkomentar bahwa ketika nanti menjadi cawapres, ketika menjadi wakil presiden akan meminta izin Pak Ganjar mengenai concern ke bidang politik hukum dan HAM, kan demikian. Kemudian yang izin saya tanyakan, upaya konkret apa yang dapat Prof janjikan atau gagasan Prof apa yang bisa sampaikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut? Karena apa? Karena kemarin kita lihat sendiri di masalah mengenai sidang di rapat dengar pendapat dengan DPR ada yang masalah tindak pidana pencucian uang. Oh, ini disabotase enggak ini? Lah ya, nanti disabotase ini. Oke, mengenai TPPU itu kan salah satu kader partai pendukung jenengan dan juga ketua Komisi 3 kalau tidak salah itu kan bilang menyampaikan bahwa kebijakan itu ditanyakan ke partai politik. Artinya kan loh. Dan sejauh ini partai pengusungnya jenengan itu termasuk mayoritas di dalam partai politik itu sendiri. Artinya bagaimana upaya konkret jenengan karena kan itu agak menurut saya itu agak bisa enggak gitu. Karena kan sejauh ini pendukung jenengan ya yang masih berkuasa saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya konkret mengenai penyelesaian HAM karena itu kan setiap 5 tahunan terus. Sedangkan kembali lagi concern di Menkumham itu kan kalau tidak salah juga salah satu kader partai pendukung jenengan mengapa tidak desak presiden selaku tertinggi untuk menyelesaikan hal tersebut. Mungkin itu Prof yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Pertanyaannya nabrak loh. Tentang Oke. Oke, bagaimana Prof? Silakan Kasih Prof. paham, Prof. Kasih paham Prof. Hebat mahasiswa Untak. Wih. Pargio. Jadi soal TPPU, saya kira informasinya kurang valid ketika DPR kata Anda suruh tanya ke partai politik. Enggak. Waktu itu DPR tidak bilang tanya ke partai politik. Yang suruh tanya ke partai politik itu kan undang-undang perampasan aset. Kalau yang TPPU itu beda. Saudara, yang TPPU itu jalan. Jadi sudah jelas pada waktu itu pencucian uang 349 triliun itu agregat dari 300 surat kepada Kementerian Keuangan. Pada waktu itu yang ribut dibilang Menko Polhukam itu menyebabkan hoax karena menurut Menteri Keuangan datanya tidak seperti itu. Nah lalu dipertemukan di DPR clear. Menteri Keuangan juga bilang iya, cuma tidak dimasukkan unsur ini ketika menghitung, tapi suratnya betul ada. Lalu ketemu di situ bahwa sama, memang terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang melalui 300 surat LHP, ya. LHA, laporan hasil analisis dari PPATK Kementerian Keuangan 300 surat yang belum diselesaikan secara baik. Betul ada angkanya ada. Terus gimana sekarang? Jalan. Dari 349 triliun itu 189 triliun sekarang sudah disidik. Masuk penyidikan itu artinya sudah memenuhi syarat bahwa itu tindak pidana pencucian uang. Sekarang sudah disidik, sudah keluar surat penyidikannya. Karena DPR minta agar diteruskan di Menko Polhukam sebagai ketua Satgas Nasional ya. TPPU tindak pidana pencucian uang.
Nah, itu yang sekarang lakukan, yang sudah dihukum kan udah banyak. Karena itu melalui 300 surat, tidak satu paket 349, itu 300 surat loh. Nah, yang sudah diselasukan misalnya Rafael Alun yang minggu lalu udah divonis 14 tahun penjara. Ada Angin Prayitno, ada kepala Bea Cukai Jogja, ada kepala Bea Cukai Makassar dan lain-lain, sudah banyak yang ditinjak dari kasus itu. Jadi jangan bilang itu tidak jalan, jalan gitu. Jalan. Artinya sudah ditabrak ya Prof ya? Banyak yang sudah ditabrak dan banyak yang sudah disel. Ya, banyak sudah ditabrak, banyak sudah disel, ditangani polisi, ditangani kejaksaan, ditangani KPK, ditangani Dirjen Bea Cukai sendiri, udah jalan, udah sekarang sudah mulai membagus dalam kasus ini. Nah, kemudian yang kedua, penyelesaian HAM berat. Saudara, penyelesaian HAM berat itu perintah undang-undang yang menentukan satu itu pelanggaran HAM berat atau bukan, itu bukan pemerintah, tapi Komnas HAM. Oleh sebab itu sejauh Komnas HAM tidak bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat, ya pemerintah tidak boleh melakukan tindakan karena undang-undangnya mengatakan itu adalah Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu merekomendasikan belasan kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat sejak zaman dulu kala. Sejak tahun 65 anggapannya. Nah, itu sebagian dari situ sudah mulai diselesaikan, tapi ada beberapa yang bukti-buktinya sudah tidak ada. Misalnya terjadi tahun 65, pelakunya siapa? Kan kalau hukum pidana itu harus ada orangnya, pelakunya siapa? Kemudian korbannya siapa? Betul enggak pelakunya itu menggunakan senjata apa? Kan gitu. Nah, itu kemudian bolak-balik antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, sehingga kita katakan yang akan datang, kita kembalikan ini ke DPR dulu, mau diselesaikan secara apa ini? Karena dari sudut hukum acara di Kejaksaan Agung, apa yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tidak bisa dibuktikan karena kita sudah ngajukan juga dibebaskan oleh pengadilan, 34 orang bebas yang sudah diajukan tuh karena tidak bisa membuktikan, bukan karena peristiwanya tidak terjadi. Peristiwanya terjadi tapi buktinya tidak ada. Karena sudah lama, karena kehilangan jejak, sehingga Kejaksaan Agung tuh kalau ngajukan gini terus sudah tahu kalah, kok diterus-teruskan kan malu kita. Nah, kita sekarang mengambil dua langkah. Satu, jalur pengadilan masih akan dibuka dan kita akan meminta DPR mengambil keputusan tentang cara pembuktian yang lebih mudah agar diatur DPR. Setuju dong, Bang. Nah, sementara ini saya mempunyai instruksi presiden yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan kasus yang di luar pengadilan, tapi memang untuk pengadilan harus jalan. Yang di luar pengadilan itu siapa? Korbannya. Kalau ke pengadilan itu kan pelakunya yang dicari. Sementara korbannya ini dibiarkan terkatung-katung. Seperti Mahid, mahasiswa ikatan dinas di luar negeri. Itu mereka tidak terlibat PKI, tidak terlibat apapun. Tapi karena waktu itu disekolahkan oleh Bung Karno lalu tidak boleh pulang. Nah, ini kita susul ke luar negeri. Pulang kamu. Kamu adalah warga negara. Itu yang kita lakukan sekarang. Yang korban di Aceh. Yang korban di Aceh kita kasih. Kamu dulu kena apa? Oh, Kak, kena peristiwa ini pelanggaran HAM oleh tentara. Oke. Sekarang apa yang kamu butuhkan? Pak, saya minta rehabilitasi, minta 2 sapi. Kasih 2 sapi. Rumah saya rusak, kasih rumah. Mau minta masjid, kasih masjid. Jadi saudara, jangan salah juga berpikir bahwa ini PPHAM yang dipimpin penyelesaian kasus mah lalu itu hanya untuk menghidupkan PKI, tidak ada urusannya. Ini anak sekolah di luar negeri, kemudian yang di Aceh itu justru Islam kan korbannya, bukan PKI, itu Islam dan itu yang dimulai lebih dulu, peluncurannya dari sana. Dan ini mendapat pujian pertama kali dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia Ini dia. di googling nanti pidato Sekjen Komite Tinggi Hak Asasi Manusia di Jenewa, pujiannya terhadap pemerintah Indonesia karena bisa menangani kasus pelanggaran HAM dari sudut korban, dari sudut pelaku. Kita terus cari, kalau ndak ketemu kita tabrak sampai ketemu. Mantap.
Berarti Clear, salah jelas ya. solusinya ya berarti ya. Oke. Prof, silakan minum dulu, Prof. Ya. Kita melihat nih, Mas Tio. Pertanyaannya Dulu. lebih spesifik nih. Iya. Oke. Bagaimana kaitannya dengan pelanggaran HAM di tahun 98, Prof? Oke, bagaimana Prof? Itu yang ditunggu-tunggu itu pasti itu. Siapa ya? Yang tanya kamu apa sana? Oh, pertanyaannya ini. Iya. Nah, ini dulu Prof. Kasus 98 itu terjadi pelanggaran HAM berat dalam 3 kasus. Setuju. Ya, dalam 3 kasus. Catat. Nah, sekarang ini masih terus berproses untuk dicari pembuktiannya. Sebagian sudah diadili, kan sebagian sudah ada yang dihukum kan? Ya. Iya kan, sudah ada yang dihukum. Ada yang dibebaskan itu sesudah dihukum, yang juga termasuk dalam kasus sekitar 98 jajak pendapat di Jawa Timur itu kita sudah ngajukan pelaku kejahatannya dihukum tapi tiba-tiba di PK dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi kita akan terus mencatat ini, ingin memastikan ketika ini masuk ke pengadilan tidak buang-buang waktu, dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung karena buktinya tidak ada, bukan peristiwanya tidak ada. Buktinya tidak ada, karena kalau saya katakan saya membunuh si A, orang yakin saya membunuh, tapi harus jelas membunuhnya dengan apa. Bukti kalau menggunakan pedang, pedangnya mana, ditusuk dari belakang ada di depan, itu harus jelas. Nah, pembuktian gitu tuh penting di dalam hukum, dan itu yang sekarang sulit bagi pelanggaran HAM berat itu, karena peristiwanya udah lewat. Kadangkala juga korbannya dipendem di tanah dengan semen, kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana melakukannya. Nah, itu yang sekarang jadi problem di dalam hukum pelanggaran HAM berat kita, sehingga kita nanti berpikir mau mencari jalan yang lebih praktis. Pembuktian itu tidak usah bertele-tele lah, ada kebijakan apa enggak. Gitu kan, kebijakannya ada, karena pelanggaran HAM berat itu artinya kebijakan oleh pejabat resmi. Gitu. Oke. Yuk. Oke.